Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu Saudara, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Setiap kita sudah ditentukan menjadi orang-orang yang luar biasa. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini, kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah. Bahkan kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang sekedar menang, tetapi setiap kita ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Dan itu adalah goalnya kita, bahwa kita ini harus menjadi lebih daripada pemenang. Nah, di dalam menjalani kehidupan kita untuk sampai menjadi lebih daripada pemenang, tentunya diperlukan adanya perjuangan. Sebab tidak akan ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan tidak akan pernah ada perjuangan tanpa usaha. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi kuat menghadapi kenyataan apapun dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan selalu menambahkan kekuatannya dalam hidup kita. Di saat kita sudah kehabisan tenaga, di saat kita sudah merasa sudah tidak kuat lagi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan selalu menambahkan kekuatannya bagi kita. Makanya kita harus selalu menjadi kuat. Nah, ketika kita kuat Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai semangat. Dan ketika kita mempunyai semangat untuk berjuang, maka kita pasti akan menjadi lebih pada pemenang. Tema kali ini saya beri judul, Jadilah Kuat dan Menang. Jangan mau kalah, jangan mau menjadi pecundang. Jadilah kuat dan jadilah lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber segala kekuatan dalam kehidupan kami, terima kasih ya Bapa, ketika kami harus melewati segala sesuatu dalam hidup ini, tangan-Mu itulah yang membuat kami menjadi lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu satu hal, bahwa kami tidak akan pernah dibiarkan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini sendiri. Ada tangan-Mu yang kuat, yang senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih sayang, berkat, limpah, dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut dalam hidup ini, sehingga kami tidak perlu menyerah kalah dalam hidup ini, sebab yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat ibadah kali ini, setiap kami boleh mengenal jati diri kami yang sesungguhnya, bahwa kami ini adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sertai kami dalam ibadah ini. Amin. Baik, kita buka Mazmur 102 Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa menjadi lebih daripada pemenang, maka kita harus mengerti benar firman Tuhan dan kebenarannya. Mazmur 102 ayatnya yang pertama sampai ke-28. Baik. Judul dari perikop ini, doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput.
sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicelah oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan, oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa akan menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal itu dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Bapak Ibu Saudara, ini isinya penuh dengan pengaduhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Bapak Ibu Saudara, adakah kita juga merasa seringkali mengadu kepada Tuhan? Adanya masa-masa sukar mungkin tidak dapat kita elakkan, terjadi dalam kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Tanpa terkecuali kita yang menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Masa-masa yang kita rasakan seperti sebuah perjalanan di padang gurun, pedihnya diterpa abu dan debu, dengan terik matahari yang begitu menyengat pada siang hari, dan kedinginan yang menusuk dan membuat menggigil tubuh pada malam hari. Semua ini menjadikan sebuah perjalanan, pengalaman hidup yang sama sekali tidak menyenangkan. Namun di saat Tuhan sedang mengizinkan setiap kita untuk mengalami dan melewatinya, Ia tidak akan pernah tinggal diam. Ia bukan hanya sekedar menopang kita sampai kita bisa keluar dari sana, tetapi tanpa kita sadari, Ia juga telah mempersiapkan kita untuk tetap kuat dalam menjalaninya. Dan setiap kita akan tiba di tempat tujuan yang Ia telah tetapkan dengan berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti bangsa Israel. Saat mereka sedang berada di padang gurun, terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ditandai dengan banyak bukti berupa tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Bahkan Ia selalu memberikan pertolongannya dengan sangat nyata. Musa sebagai pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, sebelumnya telah dibawanya menghadapi dan mengalami pengalaman bagaimana bertahan hidup di padang gurun. Saat ia lari ke padang gurun karena telah membunuh
tentara Mesir. Pada saat ia membela bangsa Israel dari perlakuan yang tidak adil, perbudakan turun-temurun. Dan tinggallah Musa di padang gurun selama 40 tahun sebagai suatu proses pelatihan dari Tuhan. Untuk 40 tahun berikutnya dia membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun. Agar suatu saat nanti dia akan mampu untuk membawa umatnya berjalan di jalan yang belum pernah dilalui oleh mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat semua permasalahan yang terjadi, sebenarnya Tuhan sedang terlebih dahulu memproses kehidupan Musa, yang dahulu besar sebagai anak Firaun, dengan segala kenikmatan dan kenyamanan ketika ia tinggal di sebuah istana dan menikmati kuasa di sana selama 40 tahun. Namun setelah itu Tuhan membentuknya di padang gurun selama 40 tahun lagi. Sehingga lewat proses pembentukan itu ia menjadi sebuah pribadi yang sabar dan memiliki hati yang lembut. Dan di tempat pelariannya di padang gurun, Musa diubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru. Sampai ketika dia diutus kembali ke Mesir, ia bukan lagi sebagai Musa yang lari ketakutan, namun sebagai Musa yang baru, yang telah diperlengkapi untuk mengenal dan sanggup berjalan bersama dengan Tuhan untuk membawa keluar umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Itu sebabnya kalau saat ini kita sedang diizinkan Tuhan untuk berada di padang gurun kita, yaitu suatu kehidupan yang kita lalui bukanlah sebuah kehidupan yang mudah, di mana ada begitu banyak ketidakpastian dan ketidaknyamanan, karena jalan yang biasa kita lalui seakan telah sirna. Sementara yang kita hadapi saat ini adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh berbeda dari yang biasa kita jalani. Bisa saja karena kita merasa kehilangan, kepedihan, kepahitan, dan masih banyak hal lain yang menjadikan sebuah ujian yang begitu berat, sehingga membuat kita merasa tidak akan mampu untuk melewatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 102 ayat kedua dan keempat, biarlah setiap kita juga dapat berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku. Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari aku tersesat, sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Percayalah kepada kasih setia Tuhan dan agungnya rencana Tuhan, karena masa-masa sukar akan kita lewati, sekalipun hari-hari kita seakan-akan habis dalam panasnya kesesakan. Namun percayalah, sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan kita untuk dapat menjalaninya, dan sedang mempersiapkan kita untuk dapat menjadi berkat yang lebih besar di hari esok. Mungkin kita sedang tidak dapat memahaminya saat ini, tetapi cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan
dan membiarkan kita. Karena dalam kelemahan kita, kuasa-Nya lah yang menjadi sempurna. Tuhan sedang membawa kita memasuki dalam sebuah pengalaman yang baru, yang membuat kita menjadi manusia baru sebagaimana halnya Musa. Mungkin saat ini kita sedang perlu didesak, sampai kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa lagi, dan hanya mampu bersandar kepada Tuhan saja. Di saat seperti itulah segala kesombongan dan kekuatan kita sedang dikikis habis, sehingga pada akhirnya hanya kebesaran Tuhan saja yang akan terlihat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersabarlah, karena semua yang kita jalani tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kita akan keluar lebih dari pemenang, melewati padang gurun kehidupan yang mungkin menyengsarakan kita. Kita pasti akan keluar dengan utuh dalam pemeliharaan tangan kasih setia-Nya, dan semuanya akan berakhir dengan sebuah kesaksian hidup, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 102 tadi, di ayat yang ke-19 sampai ke-21. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang kita dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang kita dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, biarlah kita dimampukan untuk selalu bersyukur. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin Tuhan sedang mengizinkan kita berada dalam kesesakan, sebab tidak akan pernah terjadi kesesakan dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang izinkan itu terjadi, Dia tidak akan pernah membiarkan kita untuk menghadapinya sendiri. Tangan kanannya akan menyelamatkan kita, dan Dia pasti akan turun tangan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Bagian kita hanya bersyukur, sebab kita percaya di atas ucapan syukur kita kepadanya, maka kuasa-Nya bekerja, membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan
hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, sekarang dan selamanya. Hanya Engkau-Lah Tuhan yang mengangkat kepala kami dan membela kami sekarang dan selamanya. Hanya Engkau-Lah yang kami andalkan selamanya, selamanya, selamanya. Bapa yang selalu sanggup untuk mengubah segala sesuatu, mampukan kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup ini, Engkau melihat jauh ke depan. Mampukan kami untuk menyadari bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam hidup kami ini, pasti ada maksud yang baik di balik semuanya itu. Mampukan kami untuk percaya, segelap apapun hari-hari di hidup kami saat ini, pasti ada saatnya kami melihat terang kembali bersinar. Mampukan kami untuk percaya, sedahsyat apapun gelombang, badai yang tengah menghantam hidup kami saat ini, badai itu pun pasti akan berlalu dan akan ada pelangi yang indah setelah itu. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah berpangku tangan melihat pergumulan kami. Bahkan tangan kanan-Mu senantiasa menopang kami di saat kami sudah tidak mampu berdiri lagi. Sebab itu janji-Mu Bapa. Mampukan kami untuk percaya, kalaupun seakan Engkau sedang berdiam diri, sesungguhnya di belakang kami, Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa.
Karena kami tidak pernah sendiri. Ada Bapa yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan-Nya. Sebab hanya oleh karena berkat yang daripada Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan selalu menemani, menolong kita menghadapi segala sesuatu. Berkat itu tercurah atas hidup setiap kita. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.